Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ramadana dengan NIM 23241010 dari pemrograman SQL kelas A. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum group by cube, roll up, dan grouping set. Yuk kita lanjut pada soal nomor pertama. Jadi soal yang A nomor 1, jelaskan fungsi dari group by cube. Jadi cube itu menghasilkan semua kombinasi pengelompokan data yang mungkin dari kolom yang disebutkan. Nah, pada query ini akan mencakup pengelompokan berdasarkan country dan city, pengelompokan berdasarkan country, dan pengelompokan berdasarkan city. Soal nomor 2, kita diperintahkan untuk menunjukkan hasil dari query ini, di mana query-nya select country, city, count customer ID, from country join city using country ID, join address using city ID, join customer using address ID, where country like B, percent, group by cube, country, city. Nah, untuk hasilnya ini terdapat 86 rows. Nah, pada query ini melakukan beberapa join tabel, country dan city, address, dan customer untuk mendapatkan jumlah pelanggan dari count customer ID. Seperti itu. Nah, pada query ini, where country memastikan hanya negara-negara yang namanya diawali dengan huruf B yang dipertimbangkan atau terdapat B selain B. Negara yang terdapat selain B seperti itu. Group by cube ini itu menciptakan agregasi dari semua kombinasi kolom country dan city. Dan hasilnya seperti ini, ada 86 rows. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di mana soalnya dengan menggunakan perintah cube, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, untuk query-nya, select country, city, count customer ID as total customers, from country, join city using country ID, join address using city ID, join customer using address ID, where country like B percent, group by cube, country, city. Nah, sama dengan query yang pertama tadi, tetapi terdapat alias pada kolom hasil count customer ID. Nah, pada count customer ID ada alias yaitu total customer. Ini membuat nama kolom di hasil keluaran lebih mudah dipahami dengan memberi label jumlah pelanggan sebagai total customer. Kita coba run ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama 86 data, tetapi bedanya bagian sini itu kita aliaskan. Seperti itu. Next, kita lanjut pada roll up. Nah, roll up bagian B, nomor 1, jelaskan fungsi dari group by roll up. Jadi, roll up ini melakukan fungsi agregat dan menunjukkan data secara hierarkis dari kolom yang dipilih atau secara urut. Pada query ini, itu menghitung jumlah customer untuk setiap kombinasi country dan city. Menghitung subtotal untuk setiap country, dan menghitung grand total untuk semua data. Lanjut nomor 2 itu kita diperintahkan jelaskan hasil contoh query-nya. Nah, pada query ini
Select country, city, count customer ID. From country, join city using country ID. Join address using city ID. Join customer using address ID. Where country like B%. Group by roll up country city. Jadi sama seperti yang cube, cuma bedanya di sini group by-nya diganti menjadi roll up. Kita run dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Terdapat 47 data. Jadi, agregasi untuk setiap negara tanpa memperhatikan kota. Totalnya dapat memperhatikan negara dan kota. Negara dan kota. Jadi roll up ini tidak menghasilkan kombinasi kota tanpa negara. Jadi lebih sedikit grup agregasi yang dihasilkan dibandingkan dengan cube. Kalau cube tadi kan ada 86 rows. Kita lanjut, apa perbedaan roll up dan cube? Nah, jadi perbedaannya, kalau roll up itu menghasilkan subtotal dan total dalam bentuk hierarkis dari kolom yang dikelompokkan. Seperti tadi contohnya. Kalau cube itu menghasilkan semua kombinasi yang mungkin dari dimensi yang disebutkan, termasuk subtotal untuk setiap level dan total keseluruhan. Cube ini akan menghasilkan satu level tambahan dibandingkan roll up, yaitu subtotal untuk city terlepas dari country-nya. Lanjut nomor 4, dengan menggunakan perintah roll up, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, query-nya seperti ini. Kurang lebih sama, cuma ininya diganti menjadi roll up. Kita run. Nah, hasilnya juga sama, 47 data. Nah, ini jadi kalau roll up itu city-nya menjadi 0. Tidak melibatkan city-nya. Seperti itu. Next, lanjut yang bagian C, yaitu grouping set. Soalnya, jelaskan fungsi dari group by grouping set. Nah, grouping set ini melakukan fungsi agregat yang memungkinkan untuk menentukan berbagai kombinasi kolom yang akan dikelompokkan jadi spesifik. Terus pada query tersebut, pada query ini, panjang ya. Pada query ini akan mencakup pengelompokan berdasarkan country saja, pengelompokan berdasarkan city saja, dan pengelompokan berdasarkan country dan city saja. Untuk mengetahui hasilnya, kita run dulu ya. Ya, kita lanjutkan pada grouping sets 2, yaitu perhatikan beberapa query di atas ini. Lakukan perubahan pada query di atas ini dengan menggunakan perintah group by, grouping set, hingga dapat memunculkan output dari ketiga query dalam sebuah tabel. Nah, pada query ini, kita select country, city, count, address, ID. From country, join city using country ID, join address using city ID, where country like B%, group by grouping sets, country city. Jadi, query ini menggunakan grouping sets yang lebih fleksibel dalam menentukan grup agregat. Jadi agregatnya itu agregat per negara tanpa memperhatikan kota, agregat per kota tanpa memperhatikan negara, dan total keseluruhan tanpa mempertimbangkan negara maupun kota.
Jadi hasil dari grouping sets ini mirip dengan apa yang dihasilkan oleh Cube, tetapi lebih eksplisit dalam menyatakan set grup mana yang diinginkan. Gitaran dulu. Oh, kurang titik koma. Hmm. Apa ini? Nah, seperti ini. Ini untuk hasilnya itu terdapat 78 rows. Jadi pada grouping sets ini digunakan count address ID ini, count address ID sebagai perhitungan, bukan count customer ID seperti query-query di atas sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kedua praktikum materi group by cube, roll up, dan grouping set. Semoga dapat dipahami. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.